Supporter timnas Indonesia mulai merapat di Qingdao, Cina jelang pertandingan. Wasit asal Timur Tengah kembali pimpin laga timnas versus timnas Cina. Nilai pasal Mesir naik drastis setelah debut bersama timnas. Detik-detik sanksi FIFA diterima wasit Al-Kaf setelah laga merugikan timnas Indonesia. Jordi Amat dipastikan absen saat nanti melawan timnas Cina. Optimis Martin Paes hidupkan semangat jelang laga keempatnya bersama timnas. Coach Sintayong soroti wasit jelang laga timnas kontra timnas Cina. Viral detik-detik drone diturunkan oleh pihak keamanan yang sedang pantau latihan timnas di Cina. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia kini akan melawan timnas Cina dalam laga keempat putaran ketiga ini. Supporter timnas Indonesia pun di negeri tirai bambu siap memberikan dukungan yang terbaik untuk para pemain hingga stadion nantinya bergemuruh dan bergelegar karena suara dukungan mereka. Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Tiongkok yaitu Windy Rahmasari menerangkan bagaimana situasi para supporter yang siap mendukung timnas Indonesia di Cina, di mana PPIT Sadong dan PPIT Pusat di Beijing memang diminta bantuan oleh KBRI dan PSSI untuk mengordinir para supporter dari berbagai wilayah. Total supporter yang akan nonton sekitar 250 orang. Hal itu terbagi 195 orang dari pelajar dan WNI di Cina dan 55 orang Indonesia datang ke Qingdao, terang Windy kepada Kumparan. Waktu tiket sudah dijual, kami harus cepat-cepat dapatkan tiketnya karena banyak banget orang yang antusias menunggu pertandingan nanti. Sampai ada tiket tambahan yang dijual sekitar 48 tiket, jelas Windy. Ya, selain itu, perihal harga tiket, para pendukung timnas Indonesia itu tidak menghiraukan. Berapapun harga tiketnya, hal itu tidak menyurutkan semangat para supporter timnas Indonesia. Maka dari itu, PPIT membentuk tim khusus berisikan para fronter untuk mengatur para supporter yang datang dan ingin menonton laga skuad Garuda di Cina. Jadi kami di sini dari PPIT membentuk tim volunteer yang berkolaborasi dengan PPIT Tiongkok untuk mengatur supporter timnas nanti pada saat kegiatan tanggal 15 Oktober, jelas Windy. Kami akan bantu teman-teman menunjukkan di mana pintu masuk. Pas pulang kami juga sediakan bus akomodasi untuk mereka karena daerah tersebut kalau malam akan susah mencari kendaraan. Posisinya itu ramai. Kami mengordinir mereka agar aman dan nyaman selama di sini, jelas Windy. Dengan jumlah supporter sebanyak itu, Windy meyakini bahwa dukungan untuk timnas Indonesia bisa maksimal. Ia berharap para pemain di lapangan bisa bertambah semangat saat menghadapi tuan rumah Cina. Untuk koreografi, kami sebagai supporter timnas Indonesia sudah menyiapkan alat-alat yang akan kami bawa ke stadion nanti, seperti drum, tua, bendera Indonesia, dan banyak lagi. Kami juga menyiapkan yel-yel untuk menggelegarkan stadion di Qingdao. Hal itu biar menambah semangat pemain timnas di lapangan, jelas Windy menjelaskan. Wasit asal Oman yaitu Ahmed Al-Kaf kini dikabarkan dilarang sementara untuk memimpin pertandingan setelah dianggap merampok kemenangan timnas Indonesia atas Bahrain. Keputusan ini datang menyusul kontroversi saat laga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana Al-Kaf dianggap merugikan Indonesia dengan sejumlah keputusan yang kontroversial. Pertandingan yang berlangsung itu memperlihatkan Al-Kaf membuat keputusan-keputusan yang dinilai menguntungkan tim tuan rumah. Namun yang paling disorot adalah soal tambahan waktu yang dinilai tidak wajar. Hal itu sehingga menyebabkan Indonesia gagal untuk meraih kemenangan yang sudah hampir di tangan. Skuad Garuda yang saat itu unggul 2-1 hingga akhir waktu normal, namun harus kehilangan poin penuh setelah Al-Kaf memberikan tambahan waktu yang sampai saat ini masih menjadi pertanyaan. Ditambah lagi, wasit asal Oman tersebut tidak segera menghentikan pertandingan pada menit ke-90+6 dan baru meniup peluit setelah Bahrain berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-90+9. Keputusan ini memicu kemarahan dari para pemain dan staf pelatih timnas Indonesia yang merasa kemenangan mereka dirampok. Banyak penggemar di media sosial pun meluapkan kekecewaannya. Mereka menuduh Al-Kaf bertindak tidak adil selama pertandingan. Spekulasi tersebut kemudian berkembang bahwa Al-Kaf akan mendapatkan sanksi dari FIFA atas tindakannya di pertandingan tersebut. Menurut laporan dari jurnalis Oman yaitu Kamis Al-Balusi, ia kemungkinan besar tidak akan bertugas sebagai wasit dalam pertandingan besar mendatang. Hal itu termasuk di laga antara Al-Ain melawan Al-Hilal di Liga Champions Asia pada 21 Oktober mendatang. Kabar ini semakin memperkuat spekulasi bahwa Al-Kaf akan diparkir sementara waktu dari tugas memimpin pertandingan internasional. Hal itu meskipun belum ada pernyataan resmi dari pihak FIFA terkait sanksi apa yang akan dikenakan padanya.
Jordi Amat kini telah resmi meninggalkan timnas Indonesia, di mana ia tidak akan tampil membela skuad Garuda saat menghadapi timnas Cina. Hal itu karena cedera. Dalam hal ini, timnas Indonesia tidak dalam kekuatan penuh untuk melawan timnas Cina. Pasalnya, Jordi Amat saat ini tengah mengalami cedera, sehingga ia meninggalkan tim Merah Putih terlebih dahulu untuk fokus pemulihan cederanya. "Saya harus meninggalkan tim untuk menjaga pergelangan kaki saya," tulis Jordi Amat dalam akun Instagram pribadinya. "Tetapi saya tetap positif dan fokus pada pemulihan saya untuk bulan November," sambung Jordi Amat. Ya, Jordi Amat sebenarnya sangat ingin bermain untuk melawan timnas Cina, namun kondisi dirinya sangat tidak memungkinkan. Namun meski begitu, Jordi Amat akan tetap mendukung timnas Indonesia dari jauh untuk bisa meraih kemenangan. "Saya sangat ingin bermain melawan Cina, tetapi saya akan bersorak untuk tim dari rumah seperti kalian semua. Mari kita jaga semangat itu tetap tinggi dan teruslah bermimpi," terang Jordi Amat. Kiper timnas Indonesia yaitu Martin Paes kini menyatakan bahwa persiapan skuad Garuda di Cina berjalan dengan baik, di mana Martin Paes berharap skuad Garuda bisa meraih hasil manis di laga tersebut. Ya, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Cina di Qingdao Football Stadium pada Selasa malam besok, di mana laga tersebut menjadi laga keempat tim Merah Putih di grup C putaran ketiga ini. Menatap laga kontra timnas Cina, Martin Paes pun mengungkapkan persiapan timnas Indonesia yang tidak memiliki kendala, di mana Martin Paes menyatakan bahwa tim Merah Putih datang ke Cina dengan penuh ambisi. "Saat ini persiapan kami berjalan sangat baik," kata Martin Paes dalam sesi konferensi persnya jelang pertandingan. "Kami terbang dari Bahrain ke Qingdao dengan penuh semangat dan keberanian," sambung Martin Paes. Ya, karena persiapan yang baik, Martin Paes berharap bahwa timnas Indonesia dapat menunjukkan performa terbaiknya. Dengan begitu, diyakini ia mampu meraih hasil positif melawan timnas Cina. "Kami berharap memberikan penampilan yang baik serta meraih hasil yang positif besok," tegas Martin Paes. Coach Sintayong masih mengungkit kelakuan wasit Alkaf jelang menghadapi timnas Cina, di mana Coach Sintayong menyebut wasit asal Oman itu sebagai sosok wasit yang tidak adil. Ya, diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk menghadapi timnas Cina di Qingdao Football Stadium. Jelang laga tersebut, Coach Sintayong masih belum melupakan kegagalan skuad Garuda untuk meraih kemenangan atas timnas Bahrain. Mengingat kemenangan skuad Garuda yang sudah ada di depan mata itu pun sirna setelah Bahrain diuntungkan oleh keputusan wasit Alkaf. Coach Sintayong pun tidak melupakan soal laga tersebut karena ia merasa timnas Indonesia dirugikan oleh kepemimpinannya di lapangan. Dalam Instagram pribadinya, Coach Sintayong pun curhat kalau kemenangan timnya yang dirampok oleh wasit asal Oman tersebut. Berangkat dari Bahrain dan menjalani latihan, kalah karena keputusan wasit yang tidak adil. Lalu tim Garuda berangkat dengan pesawat charter menuju Qingdao, Tiongkok, tulis Coach Sintayong dalam akun Instagramnya. Ya, tak hayal jika Coach Sintayong kecewa dengan kepemimpinan wasit asal Oman tersebut, sebab wasit tersebut menuai kontroversial karena tidak kunjung meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Terlepas dari hal itu, timnas Indonesia saat ini tengah fokus untuk bisa meraih poin jelang menghadapi Cina, di mana skuad Garuda memiliki modal bagus dengan belum terkalahkan dalam 3 laga yang dimainkan sebelumnya. Harga pasar Mesilgers kini tampaknya kembali naik melonjak ke angka 10 juta euro. Hal itu setara 170,27 miliar setelah debut bersama timnas Indonesia, di mana sebelumnya harga pasar Mesilgers ditaksir memiliki nilai 7 juta euro atau setara dengan 119,2 miliar. Ya, Mesilgers tampil penuh dalam laga debutnya bersama timnas Indonesia saat melawan timnas Bahrain pada Kamis 10 Oktober 2024 malam kemarin. Setelah menjalani debut, harga pasar Mesilgers pun langsung melonjak. Mengutip dari halaman Transfermarkt, pemain berdarah Manado itu ditaksir bernilai 10 juta euro. Adapun perhitungan terakhir nilai Mesilgers itu dilakukan pada 31 Mei 2024 saat itu. Ketika itu nilainya baru menyentuh 7 juta euro atau setara 119,2 miliar. Kenaikan tersebut merupakan hal yang wajar sebab nilai seorang pemain akan naik ketika berlabel tim nasional. Angka tersebut menjadikan Mesilgers sebagai pemain dengan nilai pasar tertinggi di skuad timnas Indonesia saat ini, di mana ia mendahului sejumlah nama seperti Jesus yang berada di urutan kedua. Patut dinantikan seperti apa penampilan Mesilgers selanjutnya. Akankah ia diyakini akan turun lagi sebagai starter pada matchday keempat putaran ketiga ini kontra timnas Cina?
Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.